Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Tentu saja, saya akan membantu Anda menjalankan restoran selama 3 hari. Mari kita bertemu dengan staf dulu. Saya sudah memberitahu mereka bahwa Anda akan mengambil alih restoran mulai hari ini. Ini adalah Dingming. Dia adalah kasir kami. Dia juga membeli produk segar dan perlengkapan lainnya. Ingat saya memberitahu Anda tentang Mando Food Co. Ltd. bahwa 10% darinya dimiliki oleh orang Cina. Dingming memiliki 10% Mando Food itu. Dia adalah adik perempuan manajer Hotel Mando. Oh begitu, sangat menyenangkan bertemu denganmu. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Dingming menyapa Gunho dalam bahasa Korea sambil terbata-bata. Dia tinggi dan langsing. Kamu berbicara bahasa Korea dengan sangat baik. Dingming mulai berbicara dalam bahasa Cina dan Gunho tidak tahu apa yang dia katakan jadi dia hanya tersenyum. Gunho bertanya pada Tuan Yeon, apakah dia juga melakukan pengembalian pajak? Tentu saja, SPT memerlukan tanda tangan presiden sebelum dapat disampaikan. Anda dapat meminta Mae Hyang Kim untuk menerjemahkan pengembalian pajak. Anda akan segera menyusul setelah membaca koran sekitar 2 kali. Gunho kemudian bertemu dengan 2 pelayan wanita. Mereka tampak seperti berusia awal 20-an dan sepertinya baru saja pindah ke kota dari pedesaan. Pak Beon kemudian membawa Gunho ke dapur untuk memperkenalkannya kepada staf dapur. Ada empati dari mereka. Salah satunya libur hari itu, jadi Gunho bertemu 3 wanita dapur. Ini adalah manajer dapur, Manajer Kim. Manajer Kim, dia adalah ibu dari penerjemah Mae Hyang Kim. Ah, benarkah? Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Anda harus berbicara bahasa Korea dengan lancar. Hanya sedikit, haha. Manajer Kim berkata sambil tertawa. Dia memiliki beberapa aksen. Gunho juga bertemu dengan 2 wanita lainnya di dapur. Mereka terus mengatakan, Gejong, sambil tersenyum pada Gunho. Apa artinya, Gejong? Mereka terus mengatakan kata itu kepada saya. Gejong, berarti Presiden Go. Haha, jadi saya, Gejong. Kedengarannya aneh. G, terdengar seperti tikus dalam bahasa Korea. Haha, begitulah. Pak Beon ikut tertawa. Nah, karena Anda di sini sekarang, mengapa Anda tidak pergi ke Industrial and Commercial Bank of China di sekitar sini dan membuka rekening bank? Anda perlu menemukan apartemen juga. Anda dapat mengambil apartemen yang sama dengan saya jika Anda suka atau Anda dapat menemukan tempat lain. Oke, saya akan tinggal di hotel ini seperti terakhir kali sampai saya bertanya. Mengapa kamu tidak mencari apartemen besok pagi dengan Mae Hyang Kim? Untuk hari ini, karena Anda sudah melunasi harga jual dan bertemu dengan staf, Anda mungkin ingin mengganti nama penyewa dengan nama Anda di kantor manajemen hotel. Gunho pergi ke kantor manajemen hotel bersama Tuan Beon dan menyebutkan namanya di restoran. Staf manajemen mengatakan sesuatu dalam bahasa Cina. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan Anda harus membawa salinan izin usaha dengan nama Anda di atasnya, yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Juga, dia meminta salinan paspormu. Gunho memverifikasi produk segar yang dikirim ke restoran keesokan paginya. Dingming di konter menunjukkan kepada Gunho kwitansi pembelian bahan-bahannya. Gunho tidak bisa membaca bahasa Mandarin di kwitansi, tapi dia bisa membaca nomor di sana. Mes, Mae Hyang Kim, apa artinya ini? Huapiao berarti tanda terima. Tanda terimanya adalah untuk 3 kotak kucai dan 10 karton telur. Gunho bisa menebak berapa banyak produk segar yang masuk dan berapa banyak makanan yang akan dimasak. Pengalamannya tentang bisnis restoran di Noryangjin sangat membantu meskipun dalam waktu singkat. Dingming menunjukkan kepada Gunho cara menggunakan pos Cina. Gunho memperhatikan saat dia mengikutinya. Para wanita dapur mulai memasak. Staf aula dan staf konter memiliki waktu luang untuk saat ini. Pak Beon datang terlambat ke restoran. Maaf aku terlambat hari ini. Sepertinya kamu sudah minum tadi malam. Ya, saya minum dengan orang Korea di sini karena saya akan segera pergi setelah menjual restoran ini. Apakah ada banyak orang Korea di sini? Tidak banyak, tapi akan ada, jadi restorannya bisa makmur. Pak Beon duduk di kursi sambil meminum air yang diambilnya dari pemurni air.
Sudahkah Anda memverifikasi produk segar yang dikirim pagi ini? Ya, aku hanya melihatnya melalui itu. Mungkin saya harus pergi mencari apartemen sekarang dengan Mes. Mae Hyang Kim, bagaimana keadaannya? Kedengarannya bagus, tapi kenapa kamu tidak pergi ke kantor pajak dulu? Anda perlu mendapatkan izin usaha dengan nama Anda di atasnya. Untuk kantor pajak, Anda sebaiknya pergi dengan Ding Ming. Karena dia orang lokal, dan dia memiliki kekuansi yang sangat bagus. Kekuansi, ini seperti jaringan. Rupanya Ding Ming memang memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Ketika mereka tiba di kantor pajak, Gun Ho harus sering mampir ke Ding Ming untuk menyapa dan menyaring singkat dengan orang-orang di sana. Setelah Gun Ho selesai dengan kantor pajak, dia membiarkan Ding Ming kembali ke restoran. Dia kemudian pergi ke Industrial and Commercial Bank of China dengan Mae Hyang untuk membuka rekening bank. Bank tidak memerlukan sertifikat penduduk asing bagi orang asing untuk membuka rekening bank, tetapi memiliki stempel visa bisnis 1 tahun di paspornya sudah cukup. Setelah dia membuka rekening bank, Mae Hyang berkata sambil berjalan keluar dari bank, Gejong sekarang menerima izin usaha dan memiliki rekening bank di Tiongkok. Anda sekarang adalah seorang penghuni di Cina. Yang harus Anda lakukan mulai sekarang adalah menghasilkan uang. Mes. Mae Hyang Kim, sejak Anda bekerja di restoran Korea di Hotel Mando, bagaimana menurut Anda? Apakah mereka baik-baik saja? Saya tidak tahu. Staf di posisi seperti saya, kami hanya melakukan pekerjaan kami di sana. Kurasa Ding Ming bisa menjawab pertanyaanmu. Area atau apartemen mana yang Anda rekomendasikan? Presiden Byeon tinggal di Kanglu Sinko, Wonalu. Ayo kita coba di sana. Mereka naik taksi menuju apartemen kompleks tempat Pak Byeon tinggal. Dekat dengan Hotel Mando. Ketika Presiden Byeon membuat kontrak sewa untuk apartemennya, saya bersamanya. Apartemen 2 kamar tidur adalah 1.500 yuan dan apartemen 3 kamar tidur adalah 1.800 yuan. Berapa besar apartemen 2 kamar tidur di Pyung? Saya tidak yakin tentang Pyung Korea, tapi itu 82 meter persegi. Apartemen tempat Tuan Byeon tinggal adalah bangunan bertingkat rendah, dan jarak antara bangunan apartemen di kompleks yang sama cukup jauh untuk memiliki privasi dan cahaya matahari. Namun, bangunan itu kumuh. Gun Ho bisa melihat beberapa orang mengeringkan pakaian mereka di beranda mereka dengan menggunakan galah. Dia juga melihat bebek tergantung di beranda dengan kulit telanjang. Kepala dan kaki mereka masih menempel. Beberapa apartemen menggantung 10 daging bebek mentah untuk dikeringkan. Adegan ini membuat Gun Ho ketakutan. Mari kita coba di tempat lain. Bagaimana dengan apartemen di sana? Terlihat rapi. Kita harus naik bus untuk sampai ke sana. Terlalu jauh untuk berjalan. Kalau begitu ayo kita naik taksi. Begitu mereka naik taksi, Mae Hyang dan sopir taksi berbicara dalam bahasa Mandarin. Apa yang dia katakan? Dia bilang apartemennya di Wonsanlu, dan harganya mahal. Yah, biarkan aku melihatnya. Kompleks apartemen di Wonsanlu hanya memiliki apartemen besar dan Gun Ho tidak melihat tiang cucian atau daging bebek yang tergantung di beranda mereka. Itu adalah komunitas yang menjaga keamanannya dengan menjaga keamanan. Penjaga itu adalah seorang pemuda yang tampak seperti seorang tentara. Akses ke komunitas apartemen dikendalikan oleh penjagaan keamanan. Seorang pria muda yang tampaknya berusia 30-an bekerja sebagai penjaga keamanan di Tiongkok. Para pemuda yang diberhentikan dari Tentara Pembebasan Rakyat dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan penjaga keamanan. Benarkah? Para penjaga berseragam sepertinya banyak bekerja. Apakah itu berbeda dari Korea? Di Korea, seorang pria tua di atas 60 tahun biasanya bekerja sebagai penjaga keamanan apartemen. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua seusia itu dapat menangkap seorang yang kekurangan? Haha, ada spanduk di sana dan ada sesuatu yang ditulis dengan warna merah. Apa yang dikatakan? Dikatakan apartemen 3 kamar tidur 120 meter persegi adalah 2.500 yuan per bulan. 2.500 yuan sama dengan 300.000 won di Korea. Dengan 300.000 won, saya hanya bisa mendapatkan kamar kecil di Onerumtel di Noryangjin. Di sini, saya dapat memiliki apartemen 3 kamar tidur. Apakah kamu tahu siapa yang dulu tinggal di apartemen itu? Seseorang, Presiden Marwin. Presiden Alibaba yang terkenal Marwin dulu tinggal di sana. Alibaba adalah konglomerat teknologi multinasional. Mengapa presidennya,
Marwin, tinggal di apartemen seperti itu. Dia sudah lama tinggal di sana, dia benar-benar memulai Alibaba ketika dia tinggal di sana. Dia tidak punya uang saat itu, jadi dia menerima investasi dari beberapa orang yang berbeda untuk memulai bisnisnya. Dia adalah salah satu orang terkaya di Tiongkok dan di dunia juga. Tentu saja, saya pikir saya membaca tentang dia secara online. Jadi dia memulai bisnisnya saat dia tinggal di apartemen ini. Semua orang di Hangzhou mengetahui hal itu. Aset Marwin saat ini melebihi 250 miliar yuan, 250 miliar yuan lebih dari 30.000 miliar won. Dia adalah orang terkaya di Asia. Gejong, kenapa kamu tidak memulai bisnismu dengan tinggal di apartemen ini seperti yang dilakukan Marwin? Haha, apa yang tertulis di pintu masuk apartemen? Katanya Hoban Wawon. Hoban Wawon tempat Marwin dulu tinggal, mari kita lihat. Seorang penjaga keamanan di gerbang apartemen memblokir mereka. Dia tampak sombong. Ketika Mai Hyang mengatakan sesuatu, dia membiarkan mereka masuk. Apa yang kamu katakan padanya? Saya mengatakan kepadanya bahwa seorang pria Korea datang untuk melihat apartemen, dan dia langsung membuka gerbang untuk kami. Apartemen adalah bangunan bertingkat rendah dengan 6 lantai yang bagus. Namun, itu tampak tua. Jarak antara gedung apartemen sangat luas dan jalan di dalam komunitas juga besar. Itu memiliki kolam renang di komunitas yang menarik perhatian Gunho. Wow, mereka memiliki kolam renang seperti film. Ini menjadi sangat panas selama musim panas di Tiongkok. Suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius, 40 derajat. Wow, Marwin tidak tinggal di sini sekarang, kan? Haha, tentu saja. Mengapa dia tinggal di sini? Dia mungkin tinggal di Beijing atau Shanghai. Mari kita tanyakan berapa harga sewanya di sini. Ayo pergi ke Bang Jisan dan tanyakan pada mereka. Bang Jisan, ini kantor makelar. Apartemen 120 meter persegi sekitar 36 pyong adalah 2.500 yuan per bulan menurut makelar yang mereka ajak bicara, seperti iklan spanduk yang Gunho lihat sebelumnya. Makelar menambahkan bahwa ada rumah tunggal di masyarakat juga, dan itu adalah 5.000 yuan. Komunitas harus besar, mereka juga memiliki rumah tunggal. Makelar melirik Gunho beberapa kali ketika makelar diberitahu bahwa Gunho adalah orang Korea, dan persetujuan bahwa ia harus menyewa satu rumah. Bolehkah Anda bertanya kepadanya berapa harganya jika saya membeli satu? Mae Hyang mengatakan sesuatu kepada makelar. Apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa Anda memerlukan sertifikat penduduk asing untuk membeli real estate. Dia menanyakan pendapat Anda tentang apartemen 150 yang dulu pernah ditinggali Marwin. Jadi Marwin memang tinggal di komunitas ini. Nona Mae Hyang Kim, maukah Anda bertanya kepadanya unit apartemen mana yang pernah ditinggali Marwin? Mae Hyang mengatakan sesuatu kepada makelar barang lagi. Dia bilang Ponghawan, 16 dang, 1 danwon, unit 202 di Hoban Wawon. Tolong beritahu dia bahwa saya akan memberitahu dia besok dan mengambil kartu namanya. Makelar meminta kartu nama Gunho saat ia menyerahkan miliknya. Gunho memberikan nomor telepon Mae Hyang karena dia belum memiliki kartu nama dan dia tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Cina berikutnya. Mae Hyang bertanya pada Gunho sambil mengikuti dengan langkah cepat. Apakah kamu menyukai Hoban Wawon? Ini agak jauh dari restoran. Apakah kamu akan baik-baik saja? Saya telah melihat banyak orang mengendarai sepeda. Apakah Anda pikir saya bisa bepergian dengan sepeda? Itu berbahaya. Terlalu banyak mobil di jalan di sini. Apalagi di daerah ini sering hujan. Bagaimana dengan bis? Ada bus bertingkat yang mewah, tapi banyak yang berguna. Taksi akan dikenakan biaya banyak. Apakah Anda melihat bus di sana? Itu tingkat bus. Tarif bus sekitar 2 yuan. Bagaimana dengan mobil sewaan? Apakah Anda tahu berapa harganya? Mobil sewaan. Kamu tahu, mobil yang bisa saya sewa. Anda membutuhkan SIM. SIM internasional tidak diterima di sini. Anda harus mendapatkan SIM Anda di China, dan Anda harus mengikuti tes untuk itu. Mae Hyang sepertinya tahu banyak tentang sistem ujian SIM di China. Bagaimana saya bisa mengikuti ujian SIM di sini? Saya tidak tahu bahasa Cina. Anda bisa membawa penerjemah saat mengikuti ujian. Saya telah melakukannya sebelumnya ketika saya bekerja di perusahaan saya sebelumnya. Betulkah? Tapi menyewa mobil itu mahal. Berapa harganya?
Harganya bervariasi tergantung pada jenis mobil yang kamu sewa, tapi bisa dibilang lebih dari 3.000 yuan. Jika saya menambahkan pembayaran sewa mobil ke sewa apartemen, itu akan terlalu banyak untuk saya bayar setiap bulan. Mengapa Anda tidak bepergian dengan bus untuk saat ini dan berpikir untuk menyewa mobil nanti setelah Anda melihat bagaimana bisnis restoran berjalan? Presiden Byeon bepergian dengan sepeda dan dia tidak mengendarai mobil. Tapi, apartemen Hobanwawon terlalu jauh dan mahal. Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sana? Saya tidak yakin. Tetapi saya ingin menerima energi Marwin dari sana karena dia dulu tinggal di apartemen itu. Haha, sesuaikan dirimu kalau begitu. Saat itu setelah jam 9 malam, waktu untuk menutup restoran. Para wanita dapur sedang mengganti pakaian mereka untuk bersiap-siap pulang, dan dua staf aula wanita mulai membersihkan aula. Mae Hyang sedang mengatur sampah. Dingming memberi Gunho laporan penjualan. Penjualan hari ini adalah 3.100 yun termasuk pembayaran kartu kredit. Dingming mengatakan dia akan menyimpan pendapatan hari ini dan menggunakannya ketika dia membeli produk segar besok, dan dia akan memberikan pendapatannya kepada Gunho mulai besok. Dia kemudian menambahkan, itulah yang saya lakukan dengan Presiden Byeon juga. Gunho berpikir itu masuk akal, jadi dia bilang oke. Ia kemudian turun ke bawah menuju kamarnya. Gunho menyalakan TV di kamarnya. Karena dia tidak mengerti bahasa Mandarin, suara TV adalah kebisingan baginya. Bagus sekali saya bisa makan makanan Korea setiap hari karena restoran saya adalah restoran Korea. Namun, sangat merepotkan menangani sesuatu tanpa mengetahui bahasanya. Gunho membuka buku pembelajaran percakapan bahasa Mandarin yang dibawanya dari Korea. Ni hao halo, Ceopan loma, apa tadi kamu makan? Ceopan loma terdengar seperti sipal noma kamu, keparat dalam bahasa Korea. Dia tidak bisa berkonsentrasi belajar. Yang bisa dia pikirkan hanyalah 3.100 yuan yang dia hasilkan hari ini. Penghasilan hari ini adalah 3.100 yuan. Dengan asumsi bahwa saya mempertahankan tingkat penjualan yang sama seperti hari ini, saya dapat menghasilkan 93.000 yuan per bulan. Bahan-bahannya berharga 30% dari penjualan yang hampir 30.000 yuan. Biaya tenaga kerja untuk 8 staf adalah 15.000 yuan dan biaya pemeliharaan 5.000. Jika saya kurangi semua biaya ini, keuntungannya adalah 43.000 yuan. Saya harus menyisihkan 25.000 yuan untuk periode sewa berikutnya, maka jumlah yang jatuh ke tangan saya adalah 18.000 yuan. Berapa ini dalam won Korea? Ini 2.160.000 won. Gunho menghitungnya dengan kalkulator elektronik beberapa kali. Tunggu sebentar, saya tidak membuka restoran selama 30 hari penuh per bulan. Saya harus menutupnya selama beberapa hari. Jika mengatakan restoran akan buka selama 25 hari setiap bulan, penghasilannya akan kurang dari perhitungan saya sebelumnya. Saya harus mempertimbangkan pembayaran pensiun untuk staf dan pajak juga. Maka saya hanya bisa mengambil sekitar 10.000 yuan per bulan. Ini 1.200.000 won. Dia menyadari bahwa jika dia memiliki keluarga untuk dinafkahi di Korea, dia tidak akan bisa mengirim uang ke Korea dengan pendapatan 1.200.000 won. Itu bahkan tidak akan cukup untuk biaya hidup satu orang. Wah, jika saya menikah, istri saya pasti sudah meninggalkan saya. Menjalankan bisnis saya sendiri sulit di mana-mana, di Korea dan di Cina. Restorannya terlihat bagus karena terletak di gedung hotel, tapi sebenarnya tidak bagus. Gunho terus berpikir sambil berguling-guling di tempat tidur. Tidak ada peluang untuk menang dengan restoran ini. Saya kira ini adalah bagaimana orang gagal setelah memiliki bisnis di Cina. Jika saya tidak dapat menabung untuk sewa untuk periode berikutnya, saya tidak akan dapat mempertahankan restoran. Saya harus mengemasi barang-barang saya dan pergi tanpa membawa apa-apa. Gunho mengatupkan giginya. Mari kita bertaruh pada real estate. Saya masih memiliki lebih dari 400 juta won bahkan setelah berinvestasi di restoran Korea ini. Gunho memutuskan untuk mengunjungi kantor makelar barang lagi besok dan melihat-lihat apartemen yang dulu pernah ditinggali Marwin. Tanah di daerah ini datar sehingga mudah untuk bersepeda, tidak seperti Korea. Mari kita gunakan sepeda untuk bepergian sampai saya mendapatkan SIM. Gunho menghitung lagi.
Dengan penghasilan bulanan 10.000 yuan, saya dapat membayar 2.500 untuk sewa apartemen Hoban Wawon. Itu akan meninggalkan saya 7.500 yuan. Saya tidak berpikir saya dapat menghemat uang, tetapi saya dapat bertahan hidup. Saya bisa makan di restoran saya. Bagaimana jika saya menyewa mobil setelah saya mendapatkan SIM saya? Maka saya tidak akan bisa menutupi biaya hidup saya. Kepala saya sakit. Mari kita putuskan nanti apakah saya ingin menyewa mobil atau tidak. Gunho belajar bahasa Cina sedikit sebelum dia tertidur. Gunho mengubah sapaan paginya yang biasa menjadi ni hao. Ketika dia datang untuk bekerja di pagi hari, dia selalu berkata ni hao kepada setiap staf di restoran. Dia menjulurkan kepalanya ke pintu dapur untuk mengatakan ni hao kepada para wanita dapur. Para wanita tertawa dan menjawab, Gejong, ni hao. Tuan Byeon datang ke restoran dengan barang bawaannya, dia akan kembali ke Korea. Aku akan pergi hari ini. Senang melihat Anda, Tuan Gunho Go, terbiasa dengan bisnis restoran di China. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi saya ke Korea. Saya berharap Anda makmur dalam bisnis Anda. Di mana saya mendapatkan sertifikat penduduk asing. Anda harus pergi ke kantor keamanan publik untuk mengajukannya. Anda akan menjalani pemeriksaan fisik. Mereka akan memeriksa apakah Anda memiliki penyakit serius, terutama penyakit menular. Lalu aku akan menerima sesuatu seperti kartu identitas. Ketika saya melamarnya, saya memang menerima kartu identitas, tetapi hari ini saya diberitahu bahwa mereka hanya menempelkan stiker di paspor Anda. Stiker apa? Itu harus berupa stiker yang menunjukkan bahwa Anda memiliki izin untuk tinggal di China untuk jangka waktu tertentu. Gunho akan bertanya apakah dia bisa mendapatkan real estate jika dia membawa paspornya dengan stiker ke kantor makelar barang tak bergerak, dan kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Terima kasih untuk semuanya, Tuan Byeon. Saya harap Anda setiap sukses dengan bisnis Anda di Korea. Saya akan mengunjungi restoran Anda ketika saya pergi ke Korea. Tolong sapa keponakanmu di Noryangjin. Tuan Byeon melihat sekeliling restoran sebelum dia keluar. Dia tampaknya memiliki perasaan campur aduk. Dari belakang, dia tampak kesepian. Dia mungkin tidak bisa menghidupi keluarganya di Korea dengan mengirimkan uang. Gunho juga merasakan perasaan campur aduk. Gunho pergi ke kantor makelar barang lagi dengan Mae Hyang. Apakah ada apartemen di komunitas ini yang lebih kecil dari 120 meter persegi? Saya pikir itu agak terlalu besar untuk saya. Tidak ada. Yang terkecil adalah 120 meter persegi. Yang dulu Marwin tinggali adalah 150 meter persegi. Yah, tentu saja, dia menggunakan apartemen itu untuk multiguna, tempat tinggal dan kantor. Presiden Marwin telah memberikan presentasi kepada investor di apartemen ini. Dia memberikan pidato yang berapi-api untuk menarik investor agar menerima 500.000 yuan sekitar 60.000 won pada waktu itu dan mendirikan perusahaan e-commerce. Gambar dia memberikan presentasi masih dapat ditemukan di internet. Presiden Marwin adalah seorang pengusaha besar dan dia tidak berpegang teguh pada ujian kerja pemerintah. Ujian kerja pemerintah sangat kompetitif di China, sama seperti di Korea karena populasi yang tinggi. Aku akan mengambil apartemen 120 meter persegi. Mae Hyang yang duduk di sebelah Gunho tercengang. Apa? Apartemen 120 meter persegi sangat besar sehingga Anda bahkan bisa bermain sepak bola. Saya diberitahu bahwa Anda belum menikah. Apakah Anda memiliki keluarga dan Anda tidak memberi tahu kami? Tidak, saya pikir saya akan mendapat tamu dari Korea dari waktu ke waktu. Haha, satuan 305 adalah 120 meter persegi. Apakah Anda ingin melihat-lihat? Makelar itu berbicara, Mae Hyang menafsirkan, dan Gunho mengangguk. Setelah Gunho setuju untuk melihat apartemen, makelar membuat panggilan ke seseorang. Wanita tua itu ada di rumah sekarang. Kita bisa pergi melihat apartemen. Gunho dan Mae Hyang mengikuti makelar ke apartemen untuk melihatnya. Apartemen itu benar-benar besar. Ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Interiornya agak ketinggalan zaman tapi setidaknya mempertahankan kesatuan, dengan menempatkan furnitur serba putih, meja dan lemari pakaian. Oh, saya suka apartemen ini. Ini besar. Oh, kamar mandinya ada 2. Mae Hyang tampaknya lebih bersemangat daripada Gunho.
Gunho merasa seperti dia bisa mencium bau makanan Cina di apartemen dan dia pikir dia harus membuka ventilasi apartemen dengan membuka jendela mungkin selama sehari. Penghuni saat ini mengatakan mereka bisa mengosongkan apartemen dalam waktu 3 hari. Gunho memutuskan untuk mengambilnya dan membuat kontrak sewa. Itu 120 meter persegi besar, jadi 36 pyung di Korea. Saya tahu ini terlalu besar untuk diri saya sendiri, tetapi saya ingin menerima energi yang baik dari Marwin. Saya telah berada di gereja dan kuil Buddha, kuil Doseon di Gunung Dobong untuk berdoa ketika saya belajar untuk ujian kerja pemerintah tingkat 9. Itu tidak berhasil. Ibuku juga pergi. Melihat Budagat Bawi duduk di Gunung Palgong yang terletak di kota Daegu untuk mendoakanku. Itu juga tidak berhasil. Saya gagal dalam semua ujian kerja pemerintah yang pernah saya coba, ujian kerja tingkat 9 dan pemerintah provinsi. Saya ingin menerima energi Marwin, yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Mungkin berhasil kali ini. Gunho bertanya kepada makelar saat dia berjalan keluar dari apartemen setelah menyelesaikan turnya. Di mana kondominium atau rumah paling mahal di kota Hangzhou? Yang memiliki pemandangan danau barat mungkin adalah properti yang paling mahal. Berapa mereka? Rumah-rumah yang baru dibangun di daerah Hobinlu harganya lebih dari 3.000 yuan, 3 juta yuan adalah 360 juta won. Daerah itu pasti sesuai dengan Gangnam di Seoul. Gunho memutuskan untuk mengakuisisi real estate di daerah itu suatu hari nanti. Gunho mengajukan sertifikat penduduk asing. Begitu dia menyerahkan izin usahanya bersama dengan paspornya, mereka menjadwalkan pemeriksaan fisiknya. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa setelah dia menyelesaikan pemeriksaan fisik, dia akan menerima sertifikat penduduk asing. Begitu dia menerima sertifikat penduduk asing, dia bisa mendapatkan SIM dan memperoleh real estate. 3 hari berlalu sejak dia mengunjungi apartemen yang ingin dia tinggali. Hari itu adalah hari kepindahan Gunho ke apartemen Hobanwawon. Dia ingin membersihkan apartemen sebelum dia benar-benar pindah. Seperti yang disarankan Mae Hyang, Gunho menyewa seseorang untuk membersihkan apartemen. Dia juga meminta seseorang untuk mengganti toilet setelah dia diberitahu oleh makelar bahwa toilet dapat dengan mudah diganti, selama dia punya uang untuk itu. Hoa, apartemennya terlihat bagus setelah aku mengganti meja dan tempat tidur. Saya adalah raja di ruang ini. Saya bisa berlatih berbicara dalam bahasa Mandarin dengan keras. Tidak ada yang akan meminta saya untuk menyimpannya di apartemen saya. Terpikir olehnya bahwa dia ingin membawa orang tuanya ke sini dan tinggal bersama di apartemen yang luas ini. Kondominium dalam ukuran dan kondisi ini akan menelan biaya beberapa ratus juta won di Korea. Saya telah berpindah-pindah dari satu ruangan kecil ke ruangan lain. Kurasa aku hidup cukup lama untuk melihat orang sepertiku tinggal di apartemen besar seperti ini. Haha, Gunho berpikir dia membuat keputusan yang tepat untuk pindah ke apartemen ini, meskipun dia harus membayar 2.500 yuan setiap bulan. Gunho pergi ke Danwon 1, unit 202 tempat Marwin dulu tinggal dan berjalan-jalan di depan apartemen itu. Apartemen ini menghasilkan pria, salah satu pria terkaya di dunia. Saya akan datang ke sini kadang-kadang dan menerima energi. Gunho memejamkan matanya saat dia masih berdiri di depan unit 202 dan mulai berdoa dengan tenang. Ya Tuhan, Ayah kami di surga, dan Buddha terkasih, dan dewa-dewa terkasih di alam semesta, tolong bantu pemuda Korea ini, Gunho Go untuk menjadi kaya seperti Tuan Marwin. Gunho merasa lebih baik setelah dia berdoa dalam hatinya. Gunho membeli sepeda yang luar biasa. Sepeda di China memiliki label nomor yang terpasang di belakangnya. Karena tanahnya datar dan jalannya lebar, mudah untuk dikendarai bahkan untuk jarak yang jauh. Dan karena ada banyak orang yang mengendarai sepeda, Gunho tidak merasa malu. Sangat menyenangkan bahwa saya bisa pergi kemana saja dengan motor ini. Ada keranjang yang terpasang di bagian depan sepeda. Dapat membawa tas belanjaan. Alangkah nyaman. Saat ia mulai terbiasa dengan kehidupan di Cina, Gunho tidak mengabaikan studinya tentang bahasa Cina. Saat dia mempelajari huruf Cina baru setiap hari, dia bisa mengenali lebih banyak huruf dari papan nama toko di jalan, dia merasa senang. Kekacauan itu supermarket. Nyanyian adalah sebuah restoran dia juga menjadi akrab dengan jalan, dan tempat-tempat di daerah tersebut. Gunho menyetor setiap hari,
pendapatan yang diserahkan Ding Ming di penghujung hari. Terkadang pendapatannya bahkan tidak mencapai 3.000 yuan dan itu mengecewakannya. Namun, itu tidak membuat Gun Ho takut karena harapannya untuk menghasilkan uang ada di tempat lain. Saya hanya perlu restoran ini untuk terus berjalan tanpa kehilangan. Untuk menarik lebih banyak pelanggan ke restorannya, Gun Ho mengunjungi beberapa agen perjalanan dengan Mai Hiang, yang tidak mengakibatkan peningkatan lalu lintas pejalan kaki ke restoran. Mengapa turis Korea memiliki makanan Korea ketika mereka terbang jauh-jauh ke Tiongkok untuk merasakan budaya Tiongkok? Mereka lebih suka mencoba makanan tradisional Cina. Pelanggan khas restoran itu adalah karyawan Korea dari perusahaan Korea yang telah lama tinggal di kota Hangzhou, mahasiswa internasional dari Jepang, dan orang-orang Cina yang penasaran. Para pekerja Korea datang ke restoran Korea Mando Hotel karena mereka merindukan makanan Korea karena lama tinggal di luar Korea. Mahasiswa internasional Jepang datang ke restoran Korea karena mereka tidak dapat menemukan restoran Jepang di sekitar area tersebut. Gun Ho menerima pemeriksaan fisik untuk sertifikat penduduk asing. Petugas di kantor keamanan publik bertanya kepada Gun Ho saat dia meninjau aplikasinya apakah dia tinggal di apartemen Hoban Wawon. Tampaknya mereka mengenali komunitas apartemen dengan reputasi yang baik. Mahasiswa internasional Korea tidak banyak ditemui di restoran Korea Gun Ho karena harganya yang relatif mahal. Namun, pekerja Korea cukup sering datang ke restoran. Gun Ho menjadi lebih dekat dengan orang Korea ini. Apakah restoran ini memiliki pemilik baru sekarang? Kamu sepertinya masih muda. Saya berharap dapat sering melihat Anda di restoran saya. Saya Gun Ho Go. Karena Anda adalah pemilik baru, saya ingin memberitahu Anda satu hal atau saran. Makanan di sini tidak begitu terasa seperti makanan asli Korea. Pernahkah Anda berpikir untuk membawa juru masak Korea dari Korea? Saya pasti akan mempertimbangkannya meskipun saya tidak dapat melakukannya segera karena biaya tenaga kerja. Setelah saya mendapatkan pendapatan yang cukup untuk membawa juru masak dari Korea, saya akan melakukannya. Gun Ho selalu sopan dan baik kepada pelanggan. Para pekerja Korea terkadang meminta Gun Ho untuk minum bersama mereka. Mari kita minum bersama, Pak. Kita semua jauh dari negara kita dan merasa kesepian, bukan? Mungkin lain kali karena aku sedang bekerja sekarang. Satu minuman seharusnya baik-baik saja. Ambil. Gun Ho tidak memiliki pengalaman seperti ini ketika dia menjalankan restoran sup mie Vietnam di Noryangjin karena dia tidak menyajikan alkohol pada waktu itu. Dengan alkohol, banyak pelanggan meminta Gun Ho untuk minum bersama atau bercanda dengannya. Tuan, di mana Anda tinggal? Aku tinggal di apartemen Hoban Wawon. Oh, apartemen itu mahal untuk disewa. Anda tinggal di tempat yang baik. Gun Ho belum pernah mendengar bahwa dia tinggal di tempat yang baik sebelumnya ketika dia tinggal di Korea sepanjang hidupnya. Dia merasa baik. Orang-orang bajingan yang tinggal di Gangnam pasti merasa seperti ini sepanjang waktu, pikir Gun Ho. Sudah sebulan sejak Gun Ho datang ke China. Dia masih tidak bisa berbicara bahasa Cina tetapi dia bisa membaca sebagian besar tanda-tanda bisnis di jalan, dan dia menjadi lebih terbiasa dengan jalan dan arah sejak dia bisa membaca. Dia menjadi sehat juga karena dia mengendarai sepeda setiap hari. Dia membuat pernyataan penjualan untuk bulan itu. Setelah dikurangi semua pengeluaran seperti bahan-bahan, tenaga kerja, biaya perawatan, dia menghasilkan 36.000 yuan di bulan itu. Dia perlu menyisihkan 25.000 darinya untuk sewa periode berikutnya untuk restoran. Itu meninggalkannya dengan 11.000 yuan yang bisa digunakan Gun Ho. Dari 11.000 yuan, dia harus membayar sewa apartemen 2.500 yuan. Setelah mengurangi sewa, Gun Ho mendapat 8.500 yuan di tangannya. Ini sekitar 1 juta won. Aku tahu ini. 8.500 yuan sama sekali tidak seberapa bagi Gun Ho. Namun, itu adalah jumlah uang yang signifikan bagi kebanyakan orang China. Para wanita dapur mengambil kurang dari 2.000 yuan per bulan. Tidak apa-apa selama tidak ada kerugian. Gun Ho mencoba menghibur dirinya sendiri. Selama 1 bulan terakhir, Gun Ho sudah menerima sertifikat penduduk asing dan SIM. Dia mulai mengumpulkan informasi untuk investasi real estate-nya. Gun Ho biasanya datang untuk bekerja di restoran Koreanya pada jam 9 pagi. Semua staf lain tiba di restoran sekitar pukul 10 pagi, dan pada pukul 11.30 pagi restoran sudah siap melayani pelanggan.
Ketika dia menjalankan restorannya di Noryangjin, dia memiliki seorang wanita dapur yang bekerja untuknya, jadi Gunho harus menangani sendiri berbagai pekerjaan. Berikut adalah berbeda. Karena biaya tenaga kerja rendah di China, dia bisa mempekerjakan 8 pekerja. Mereka semua memiliki peran dan pekerjaan mereka sendiri, jadi Gunho tidak benar-benar harus bekerja sama sekali. Ada 4 wanita yang bekerja di dapur, dan Dingming mengurus konter. Untuk penyajian aula, Mae Hyang Kim dan 2 wanita lainnya menanganinya. Ini berjalan sangat baik sejauh ini. Gunho biasanya duduk di meja kosong dan membaca koran lokal Cina. Dia secara khusus memperhatikan artikel tentang real estate. Saat dia sedang membaca koran, dia terkadang meminta Mae Hyang untuk menerjemahkan kalimat yang dia tidak mengerti. Ada hal lain yang dia lakukan di restoran. Setiap kali pekerja Korea atau pengusaha Korea yang memiliki bisnis di China datang ke restoran di malam hari, Gunho lah yang melayani mereka. Pekerjaan ini tidak dapat didelegasikan kepada staf. Mari kita melihat-lihat Danau Barat hari ini dengan sepeda. Sepertinya mereka sedang membangun apartemen mewah baru di daerah Baokolu di sekitar Danau Barat. Aku ingin melihatnya. Area Westlake dipenuhi turis ketika Gunho tiba dengan sepeda. Gunho bersenang-senang mengendarai sepedanya di sana. Komunitas perumahan di sana memiliki banyak rumah single yang mewah. Mereka terlihat seperti rumah-rumah di kota Seongbuk di Seoul. Berapa biayanya? Gunho terkadang menghentikan sepedanya untuk makan makanan jalanan. Dia makan hoteok, beberapa makanan ringan lainnya dan sebotol air. Haha, pedagang Cina itu mengerti bahasa Cina saya ketika saya bertanya kepada mereka berapa harganya. Setelah melihat-lihat area Danau Barat, Gunho kembali ke restorannya sekitar jam 5 sore. Belum ada pelanggan untuk makan malam. Mereka akan mulai masuk setelah 1 atau 2 jam. Di mana Mae Hyang Kim? Gunho melihat sekeliling aula dan menemukan Mae Hyang sedang makan dengan seorang wanita di meja di belakang sebuah kolom. Oh, Gejong, kamu kembali. Ini adalah teman saya. Mae Hyang berhenti makan ketika dia melihat Gunho masuk ke restoran dan memperkenalkan temannya yang sedang makan bersamanya. Halo, teman wanita Mae Hyang berdiri untuk menyapa Gunho. Dia adalah teman kampung halaman saya. Dia lulus dari Universitas Jilin dan datang ke kota Hangzhou untuk mencari pekerjaan. Ah, benarkah? Silakan dinikmati makanannya. Jangan pedulikan aku, tolong. Gunho duduk di meja kosong lainnya. Apakah kita punya koran malam? Gunho mulai membaca koran. Meskipun dia tidak bisa berbahasa Mandarin, dia bisa membaca koran. Yah, dia setidaknya bisa memahami judul-judul besar di koran. Jika dia melihat sesuatu yang tidak dia mengerti, dia akan menandainya dan bertanya pada Mae Hyang nanti. Dia sedang membaca koran ketika Mae Hyang datang untuk berbicara dengannya. Gejong, apakah Anda kebetulan membutuhkan pudao? Pudao. Guru privat, untuk bahasa Cina Anda. Oh, ada guru privat bahasa Mandarin. Temanku di sana, dia tinggal bersamaku sekarang. Begitu dia menemukan pekerjaan, dia akan menemukan tempatnya sendiri. Dia mengambil jurusan bahasa Korea di perguruan tinggi. Jika Anda, Gejong, membutuhkan guru privat, dia mungkin bisa mengajari Anda 2 jam sehari. Apa yang kamu katakan? Dia berbicara bahasa Korea dan Cina dengan sangat baik. Anda dapat membayarnya 600 yuan 72.000 won. Dia memiliki pengalaman mengajar bahasa Korea ketika dia berada di Shanghai. Dia sangat baik dalam hal itu. Biarkan aku berbicara dengannya. Teman Mae Hyang datang ke Gunho, dia tampak malu. Siapa namamu? Saya Gunho Go. Saya Hua Jo. Saya dari Jilin. Kamu adalah orang Cina Korea. Apakah mungkin untuk mendapatkan pudao di restoran? Tempat itu bisa mengganggu. Itu baik-baik saja. Anda dapat melakukannya di mana saja. Restoran ini nyaman karena merupakan restoran hotel dan tempat yang sempurna untuk belajar. Jam berapa yang cocok untukmu? Saya kira pagi hari harus baik karena Anda tidak akan memiliki pelanggan di pagi hari. Kalau begitu mari kita lakukan. Bagaimana kalau dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi? Para wanita dapur akan datang bekerja pada jam 10 pagi. Boleh juga. Saya setuju denganmu. Gunho mulai mendapat pelajaran pribadi dari Hua Jo pada hari berikutnya. Hua memiliki aksen yang sangat baik karena dia berasal dari utara.
Dia berbicara bahasa Cina standar. Dia juga berbicara bahasa Korea dengan sangat baik. Bahasa Cina Gunho meningkat pesat. Eng Hua Jo memainkan perannya dengan sangat baik sebagai seorang guru. Dia memberiku banyak pekerjaan rumah. Gunho mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan rajin. Setelah menyelesaikan buku percakapan bahasa Mandarin, Eng Hua membawa buku pelajaran dasar yang digunakan dari kelas 1 sampai kelas 6 dan mulai mengajar Gunho menggunakannya. Anak-anak Tionghoa tahu sekitar 3.000 karakter Tionghoa begitu mereka lulus dari sekolah dasar. Jika Anda, Gejong, tahu hal yang sama, Anda tidak akan kesulitan membaca koran atau majalah China. Setelah 2 bulan, Gunho mulai mendengar dan memahami bahasa Mandarin sederhana. Sudah 4 bulan sejak Gunho datang ke China. Gunho baik-baik saja di China. Itu sudah musim panas. Itu benar-benar panas terutama daerah selatan Sungai Yangtze. Rasanya seperti berada di dalam oven. Namun, restoran Gunho itu keren. Pendingin udaranya bekerja dengan baik karena berada di gedung hotel. Beberapa staf restoran tetap tinggal di restoran bahkan setelah jam kerja mereka karena restoran itu sejuk dan menyenangkan sementara rumah mereka sangat panas. Suatu hari, Ding Ming datang ke Gunho dari konter dan mengatakan ada seseorang di telepon yang mencarinya. Siapa ini? Dia mengatakan bahwa dia berasal dari Industrial and Commercial Bank of China, dan dia ingin berbicara dengan Gejong. Gunho berpikir dia tidak akan bisa berkomunikasi melalui telepon dengan bank dengan tingkat kefasihan bahasa Mandarinnya. Jadi dia memanggil Mae Hyang. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon untukku? Mae Hyang mengangkat telepon dan memberitahu orang di seberang telepon bahwa dia adalah penerjemahnya. Manajer cabang Bank Industri dan Komersial China ingin bertemu dengan Anda, Gejong. Aku, untuk apa? Tanyakan padanya kapan sebaiknya kita bertemu. Mae Hyang kembali ke Gunho dan mengatakan kepadanya apa yang dikatakan manajer cabang kepadanya. Dia menyarankan jam 12 siang besok di restoran bar Cina Pingho di sekitar area Danau Barat. Tidak sulit untuk bertemu dengannya. Katakan padanya bahwa aku akan berada di sana. Keesokan harinya, Gunho pergi ke restoran bar Pingho dengan penerjemahnya, Mae Hyang. Dia naik taksi daripada sepedanya karena menurutnya tidak pantas untuk ditunjukkan kepada manajer cabang bank. Kurasa aku harus menyewa mobil atau sesuatu ketika aku bertemu orang-orang seperti ini. Bilah Pingho sangat besar. Ketika mereka memberitahu bar bahwa mereka adalah tamu Bank Industri dan Komersial China, staf di Kipau membawa mereka ke lantai 2. Itu adalah kamar pribadi dengan pemandangan Danau Barat melalui jendela. Pemandangan itu membuat Gunho merasa sejuk. Manajer cabang dan yang lainnya bersamanya sudah berada di ruangan menunggu Gunho. Manajer cabang tampak seperti berusia akhir 40-an. Dia bersama 2 staf bank wanita lainnya yang keduanya tampak seperti berusia 30-an. Saya minta maaf karena saya terlambat. Saya Gunho Go. Senang berkenalan dengan Anda. Saya Zhang Bingchao dari Industrial and Commercial Bank of China. Gunho memberinya kartu namanya yang bertuliskan CEO Mando Food Co. Ltd. Dia juga memberikannya kepada 2 staf lainnya juga. Manajer cabang menyerahkan kartu namanya kepada Gunho. Kartu namanya mengatakan, Presiden, bukannya, manajer cabang. Presiden. Presiden bank datang ke sini dari kantor pusat Beijing. Mae Hyang melihat kartu nama itu, dan berkata, itu berarti manajer cabang. Di China, kami menyebut manajer cabang sebagai presiden. Ah, benarkah? Gunho tersenyum pahit begitu dia mengerti arti dari presiden. Manajer cabang menuangkan teh longjing yang sudah disiapkan di teko dan meletakkannya di atas meja di cangkirnya. Dia kemudian minum teh sebelum dia mulai berbicara, bagaimana bisnis restoranmu? Restoran Korea Mando Hotel adalah salah satu klien kami. Saya seharusnya mengatur pertemuan seperti ini lebih cepat, dan saya minta maaf tentang itu. Restoran kami belum menghasilkan penjualan yang substansial, jadi kami belum memasukkan banyak uang ke rekening bank saya untuk saat ini. Meskipun begitu, saya menghargai perhatian dan pertemuan Anda dengan saya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.